warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa hadir dalam sebuah majelis ilmu yang semoga selalu diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita mulai majelis ilmu ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa insyaallah pada hari Selasa kita akan membahas tentang fikih keluarga. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang mahram, ya, atau orang-orang yang haram untuk kita nikahi, ya, dan juga tentang rodho'ah, tentang sebab-sebab kemahroman. Di antaranya adalah karena nasab, karena hubungan darah, kemudian karena persusuan, dan juga karena pernikahan. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kafa'ah dan walimah, ya, kafa'ah dan walimah dalam pernikahan. Nah, ini juga sesuatu yang sangat penting kita bahas dalam dunia fikih keluarga, yaitu tentang kufu atau kafa'ah dan juga tentang walimah, walimatul urs, ya. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang kafa'ah. Ya, kafa'ah secara bahasa adalah setara, ya, atau sebanding, ya, dari kata kafawa. Kita sering mungkin membaca surah Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidaklah bagi Allah sesuatu yang setara atau yang sebanding dengannya. Ya, artinya tidak ada dari makhluknya yang sama dengan Allah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadits. Nah, ini secara bahasa, ya, dari kata kafawa atau kafa'a
ya, yang bermakna setara atau sebanding. Nah, adapun kafaah atau kufu ya di dalam fikih keluarga, fikih pernikahan, maksudnya adalah bahwa suami harus sepadan bagi istrinya, baik dalam tingkatan sosial, moral ataupun ekonomi, ya. Jadi seyogianya ketika mau menikah sebisa mungkin ya status sosial kita atau moral kita dan ekonomi kita itu sepadan ya atau sebanding. Nah, ini supaya tidak terlalu jomplang gitu ya. Terkadang kalau yang satunya terlalu tinggi ya suaminya semua terlalu rendah, istrinya terlalu tinggi. Nah, ini akan terkadang akan mengganggu keharmonisan sebuah keluarga begitu. Nah, maka dari sinilah di dalam agama membahas tentang persyaratan kafaah ini. Persyaratan adanya kesetaraan antara suami dan istri. Ya, walaupun tidak semua ulama mensyaratkan ya. Ada yang tidak mensyaratkan. Ya, boleh-boleh saja seumpama seorang laki-laki yang stratanya tinggi menikah dengan wanita yang biasa-biasa saja gitu. Kemudian apa sih tujuan? Kenapa kau di dalam Islam mensyaratkan atau membahas tentang kesetaraan atau kekufu atau kafaah antara suami dan istri? Ya. Apakah Islam ini agama yang masih memandang strata sosial begitu ya, kasta? Bukankah Islam itu sama memandang manusia? Bukankah Allah itu sama di mata manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya adalah agar terwujudnya persamaan dalam perkara sosial, dalam memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami istri gitu. Karena cenderung manusia itu akan condong dengan sesuatu yang sama begitu ya. Kata Rasulullah, al arwahu junudun mujannadah fama talafa fama apa arwah itu manusia, ruh manusia itu seperti pasukan-pasukan yang sudah dikendalikan. Ya, pasukan-pasukan yang sama dia cenderung akan berkumpul dengan pasukan yang sama. Sekelompok pasukan cenderung akan berkumpul dengan pasukan yang sama. Artinya roh manusia atau kecenderungan manusia ya itu akan berkumpul atau berkawan ya dengan manusia-manusia yang sama kecenderungannya begitu. Contohnya kita dulu lah, saya waktu di Mesir ya, orang-orang Indonesia ya cenderungnya ngumpul dengan orang Indonesia, ya. Orang Indonesia cenderungnya ngumpul dengan orang Indonesia karena memang ya bahasanya sama, ya, sifatnya juga berdekatan begitu. Begitupun mungkin Bapak Ibu, ya, antara orang Jawa dengan orang Jawa cenderung lebih klop, nyambung gitu. Antara yang satu suku sama begitu. Ya walaupun ya apa namanya yaitu secara hadis seperti itu. Allah ciptakan fitrah manusia itu lebih condong pada sesuatu yang sama begitu. Ya, sehingga ketika suami istri ini memiliki kesamaan-kesamaan, kecocokan-kecocokan, ya, ini akan membantu dalam keharmonisan ya keberlangsungan sebuah rumah tangga begitu. Makanya dari situlah Islam membahas tentang kesamaan antara suami istri. Ya, bukan berarti kemudian Islam memandang kasta. Bukan berarti Islam itu memandang strata sosial begitu ya. Kemudian
hukum kafaah, ya, apakah disyaratkan di dalam fikih, ya, atau di dalam Islam antara suami dan istri ini harus sama, ya, dalam hal sosial, ya, atau dalam hal hartanya, atau dalam hal nasabnya, seumpama begitu. Menurut mazhab Hanafiyah, ya, mazhab Imam Abu Hanifah, ini beliau berkembang ada di daerah Turki atau India atau negara-negara Rusia, ya, negara-negara tan yang akhirnya Tajikistan, Uzbekistan gitu, ya. Dulu kita waktu di Mesir banyak teman-teman dari sana. Rata-rata mereka Hanafi madhabnya. Dari India, Pakistan, ya, itu juga rata-rata Hanafi. Afghanistan gitu. Nah, kata mereka berpendapat, begitupun juga Imam As-Sauri dan Imam Hasan Al-Basri, ini tabi'in, kemudian juga Imam Ibnu Hazm, ya, bahwa kafaah itu bukan syarat dalam pernikahan. Jadi sah-sah saja, ya, orang yang stratanya tinggi menikah dengan orang yang stratanya rendah, ya. Orang yang mungkin dia keturunan Rasulullah, seorang sayyid atau seorang habib, menikah dengan wanita biasa, ya, bukan keturunan Nabi. Atau kebalikannya, seorang syarifah, ya, wanita yang keturunan Nabi menikah dengan lelaki yang biasa. Ini dibolehkan saja. Kenapa? Karena dalilnya adalah hadis Nabi, an-nasu sawasiyatun. Manusia itu setara, manusia itu sama, ya, di hadapan Allah sama. Ka'asnanil musti, seperti gigi sisir, ya. Gigi sisir itu kan rata, sama semuanya. La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan antara orang Arab di atas orang ajam. Orang Arab dengan orang Indonesia sama saja di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia kecuali ketakwaannya. Innamal fadlu bittaqwa. Sesungguhnya kemuliaan atau keutamaan itu dengan ketakwaan. Ya, di hadapan Allah yang lebih mulia adalah yang lebih bertakwa. Gitu. Ini menurut madhab Hanafiyah, Imam As-Sauri. Ya, Imam As-Sauri ini sebenarnya madhab tersendiri, ya. Cuma madhabnya kurang tersebar. Kemudian Hasan Al-Basri juga. Dia punya madhab sendiri. Ibnu Hazm juga. Kemudian dua, menurut jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih, mayoritas imam, justru kafaah ini merupakan syarat, ya, syarat dalam lazimnya pernikahan, gitu. Jadi antara laki-laki dengan perempuan harus sama stratanya, ya, karena kalau tidak sama, berbeda, ini akan menimbulkan sesuatu yang menggoyahkan hubungan rumah tangga, ya. Walaupun maksud di sini maksud syarat di sini adalah artinya syarat yang merupakan hak bagi mempelai putri atau wali, gitu. Artinya apa? Seumpama, ya, seorang perempuan gini, ya, dinikahkan oleh walinya, ternyata, ya, ketika dia dinikahkan, dijodohkan, seumpama tidak sesuai dengan kafaah, ya, seumpama dinikahkan dengan yang di bawahnya derajatnya, seumpama dia putri raja dinikahkan dengan rakyat jelata biasa. Nah, wanita ini tidak ridho, ya, maka dia berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut, gitu, karena walinya tidak menikahkan dengan sekafaahnya, gitu. Namun kalau wanita tersebut ridho, ya, maka walaupun berbeda kafaah, maka itu diperbolehkan. Jadi kafaah di sini menurut jumhur ulama walaupun syarat, tetapi bukan syarat yang mengikat. Artinya apa? Dia adalah hak, ya, bagi seorang wanita atau bagi wali. Seumpama ada perempuan menikah dengan laki-laki, tetapi laki-lakinya
mungkin di bawah wanita tersebut, ya. Padahal wanita itu sudah sangat cinta. Apakah boleh wanita tersebut menikah dengan laki-laki tersebut yang tidak sekafaah, tidak sekufu, ya? Kalau ternyata walinya ini tidak meridhoi karena tidak sekafaah, maka bagi wali dia berhak untuk membatalkan pernikahan, gitu. Karena kafaah ini juga haknya wali wanita, begitu. Ya. Jadi perlu difahami bahwa kafaah ini maksudnya adalah hak, ya. Hak, syarat yang merupakan hak. Syarat yang merupakan hak yang diberikan kepada wali perempuan atau pengantin perempuan. Jika ternyata dia tidak ridho dinikahkan dengan pasangan yang tidak sekafaah, maka dia berhak untuk mengajukan banding atau membatalkan pernikahan. Nah, dalilnya apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la tankihun nisaa illal akifa. Janganlah dinikahi para wanita, jangan dinikahi kecuali dengan yang setara, ya, dengan yang setara, yang sekufu. Dan mereka tidak dikawinkan kecuali oleh para wali, wala tuzawwiju hunna illal auliya. Ya, jangan dinikahkan sendiri. Maka tidak boleh wanita menikahkan diri sendirinya. Ya, maka harus dinikahkan oleh walinya. Sedangkan kalau pengantin laki-laki boleh menikahkan dirinya. Wala mahraduna asyrati darahim, dan tidak ada mahar yang kurang dari 10 dirham. Ini, ya, 10 dirham itu sekitar berapa, ya? Ya, 10 dirham saya kurang tahu tepatnya berapa. Ya kalau 1 dirham ya nanti insya Allah saya cek berapa kira-kira 10 dirham, ya. Saya kurang tahu tepatnya berapa. Cuma kalau 1 dinar, saya bisa memperkirakan di zaman Nabi itu 1 dinar itu bisa buat beli 1 kambing. Ya, kalau sekarang 1 kambing itu 2,5 juta, ya berarti, atau 2 juta, ya berarti 1 dinar itu 2 juta, begitu, ya. Ya, segitu. Walaupun di sini masalah mahar ini juga manusia. Para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada batas minimal mahar, ya. Artinya kalau memang itu bernilai, cuma 10.000, itu kan bernilai, ya, ada nilainya gitu. Maka itu cukup, ya. Kalau tidak salah 1 dirham itu 1/10 dari 1 dinar kalau tidak salah, ya. Nah, jadi kalau mensyaratkan harus 10 dirham, ya ini lumayan mungkin banyak juga yang tidak sanggup seperti itu. Ya, maka di sini masalah mahar ini juga masih ada perselisihan para ulama. Baik, pada intinya Bapak Ibu, jumhur ulama berpendapat bahwa kafaah ini adalah syarat, ya, yang harus dipenuhi ketika wali atau pengantin wanita itu mengajukan banding, tidak setuju dengan calon pengantin laki-lakinya yang tidak sekufu atau sekafaah, gitu. Berikutnya, apa kriteria kafaah, ya, yang menjadikan pertimbangan, ya, menurut madhab Hanafiyah, walaupun menurut mereka tidak wajib, ya, yang dimaksud kafaah setara di sini adalah sekafaah dalam masalah agama. Ya, agama ya harus pasti, ya, harus sama-sama muslim, atau dari sisi kualitas agamanya juga sama-sama dia adalah muslim yang taat, ya. Jangan menikahkan wanita muslimah yang taat dengan seorang laki-laki yang fasik, ya, zina, peminum dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari sisi nasab juga sama, ya. Nasab artinya kalau nasab salah satunya mulia, seumpama dia adalah keturunan Nabi, maka hendaklah dinikahkan dengan yang sama juga, gitu. Atau yang satu raja keturunan ningrat, ya, maka nikahkan juga yang keturunan raja juga. Bahkan sekarang itu naik, ya, seperti anak kiai,
ya, atau di Jawa disebut Gus dengan Ning, ya. Yang wanita namanya Ning. Kalau laki-laki Gus atau Agus. Nah, ini biasanya mereka itu tidak akan menikahkan anak-anak mereka kecuali dengan yang Gus atau dengan Ning juga, begitu. Ya. Kemudian dari sisi Islam atau agamanya, ya, profesi juga, ya, sebisa mungkin profesinya jangan terlalu jomplang, ya, antara laki-laki dengan perempuan. Harta dan kemerdekaan. Nah, kalau kemerdekaan ini hampir semua ulama, ya, sebisa mungkin menikah dengan yang sama-sama merdeka, begitu. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Berikutnya menurut mazhab Malikiyah. Mazhab Maliki ini banyak tersebar di Afrika, ya. Termasuk di di Mesir juga banyak Maliki. Nah, menurut mazhab Malikiyah, kafa'ah ini kesetaraan ada pada agama, ya, sama-sama beragama Islam atau sama-sama kuat agamanya dan bebas dari cacat fisik, gitu. Jadi suami atau istrinya itu sehat. Kalau ternyata suaminya seumpama dia mohon maaf impoten, gitu, ya. Ya, sesuatu yang cacatnya yang parah, gitu, ya. Seperti impoten atau buta atau tuli atau bisu, ya, atau pincang. Nah, itu maka bisa mengajukan banding, ya, kalau ternyata seorang wanita dinikahkan dengan orang yang seperti itu, kemudian dia tidak ridho, maka boleh mengajukan banding. Menurut mazhab Syafi'iyah adalah kafa'ah adalah pada agama, sama-sama agamanya bagus, sama-sama muslim, kemudian nasabnya setara, merdeka, sama-sama merdeka atau sama-sama budak, kemudian profesi. Kemudian yang terakhir, maaf ini Hambali bukan Hanafi, bukan Syafi'i, ya. Hambali yang keempat. Agama, nasab, profesi, harta dan merdeka, begitu. Baik, selanjutnya pihak yang berhak atas kafa'ah. Nah, ini. Jadi kafa'ah ini adalah hak, ya, bukan syarat mutlak, ya. Tetapi hak yang bisa menjadi syarat. Kalau hak tersebut digugurkan, maka sudah tidak jadi syarat lagi. Dan itu adalah hak bagi perempuan dan wali, bukan bagi pengantin laki-laki. Ya, kalau pengantin laki-laki ini, ya, terserah dia mau menikahi yang di bawahnya, silakan, begitu. Nah, jadi hak bagi perempuan atau bagi wali. Jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, ya, semua dia ada anak perempuan nikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali memiliki hak untuk membatalkannya. Ya, ternyata walinya nggak tahu, ya, dia mau nikah aja. Semua kalau dalam mazhab Hanafi kan boleh, ya, wanita yang sudah sayyib, sudah janda, itu boleh menikahkan sendiri. Ini mazhab Hanafi. Nah, kalau ternyata walinya tahu, maka wali boleh membatalkan. Boleh membatalkan karena tidak sekufu. Kemudian, begitu juga jika seorang wali menikahkan perempuan, menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu. Ya, tiba-tiba aja walinya ini jodohin anaknya dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wanita tersebut berhak untuk membatalkannya, gitu. Jadi dia harus klop, ya, harus kompak antara wali dengan putrinya. Kafa'ah dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Alhamdulillah, ya, negara kita juga memperhatikan tentang hukum-hukum Islam, bahkan mengundang-undangkannya, walaupun belum semuanya. Nah, dalam masalah pernikahan kebanyakan sudah diundang-undangkan. Di antaranya pasal 61, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, ya. Artinya di sini menurut KHI beliau lebih cenderung kepada mazhab Hanafi berarti.
Ya, bahwa sekufu itu tidak menjadikan alasan mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafuddin, perbedaan agama, kecuali kalau masalah agama. Jadi KHI ini seperti menggabungkan dua pendapat ya, pendapat Hanafiyah dengan pendapat jumhur. Ya, kalau Hanafiyah itu kan mutlak ya, kafaah itu tidak syarat. Tapi kalau jumhur syarat. Nah, digabungkan ya. Menurut KHI atau kompilasi hukum Islam, kafaah itu syarat tetapi hanya pada agama saja. Adapun selain itu tidak syarat. Seperti pada masalah harta atau profesi atau nasab gitu. Ya, jadi kalau seumpama kita ya dinikahkan ya oleh wali kita wanita semua dinikahkan oleh wali kita dengan laki-laki yang tidak sekufu, tapi tidak sekufunya dalam selain agama, seumpama dalam masalah ekonomi atau dalam masalah nasab, kita tidak punya hak untuk banding. Ini dalam pengadilan gitu. Tapi kalau menurut agama ya, kalau kita mengikut jumhur maka boleh mengajukan banding. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian tentang kafaah ya. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang tema lain, yaitu tentang walimah. Al-walimah ya, dari kata walama, artinya secara bahasa adalah pertemuan ya, pertemuan. Adapun secara istilah, walimah adalah hidangan atau jamuan yang dibuat untuk pesta pernikahan. Ya, hidangan, makanan, minuman, apa saja yang dibuat untuk pesta pernikahan. Itu namanya walimah. Ya. Dan walimah ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, terkadang kita mempersulit orang mau menikah. Ya. Yang apa namanya yang dipentingkan malah walimahnya, padahal itu sunnah. Padahal dalam Islam menikah itu sangat dipermudah. Ya, untuk mencegah perzinaan, maka kaum muslimin diperintahkan untuk menikah dan tidak perlu yang mahal-mahal, tidak perlu memberatkan gitu. Maka walimah ini walaupun diperintahkan tetapi sifatnya sunnah. Ya, kalau tidak sanggup ya sudah, tidak perlu ada walimah. Yang paling terpenting adalah akadnya itu. Rukun dan syaratnya terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, sudah ada mempelai laki-laki perempuan, sudah ada wali, sudah ada saksi, ya, sudah ada ijab kabul, maka itu sudah cukup gitu. Sudah cukup. Nah, adapun walimahnya ini adalah sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Ya, adakanlah walimah, adakanlah walimah walaupun dengan memotong seekor kambing. Satu ekor kambing saja. Ya, berarti kalau satu ekor kambing kan paling berapa orang yang hadir gitu. Ya, mungkin cuma modalnya cuma 3 juta, 4 juta begitu. Itu sudah cukup begitu ya. Bahkan kurang dari itu pun diperbolehkan. Ya, seperti saya ada cerita itu ada orang yang ketika menikah itu modal walimahnya itu cuma 100.000. Jadi dia cuma bukan 100.000 sih, ya 100.000 lebih lah. Dia cuma beli kue 100.000 dapat 100 biji dan air sudah. Nah, jadi mungkin sekitar 200.000. Ya udah, dia nikah dan udah, karena dia itu orang jalanan ya yang bertobat, kemudian dia menikahi perempuan, modalnya cuma itu aja. Dan sekarang alhamdulillah menjadi kaya gitu. Baik, selanjutnya hukum menghadiri walimah. Ketika kita sudah diundang, ya, apakah kita wajib hadir? Gitu. Kalau kita tidak diundang, apakah boleh hadir? Gitu. Kalau diundang, maka wajib hadir. Ya, kalau kita ada undangan nih,
kamu datang ya, walaupun secara ucapan, ya, walaupun tidak menggunakan undangan, hanya ucapan saja. Kalau kita diundang, maka ya, menjadi wajib, ya, seperti kita mengucapkan salam. Yang mengucapkan sunnah, tetapi yang menjawab wajib. Idza nudiya ahadukum ila walimatin falyatiha. Jika atau bila salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah mendatanginya. Ya, di sini perintah, maka perintah itu bermakna wajib. Maka dari sini ulama mengatakan wajib hukumnya kita menghadiri walimah kalau memang diundang. Ya, kalau tidak diundang ya tidak boleh hadir, gitu. Hukumnya haram. Idza ijtama'a da'iyan ajib aqrabuhuma baban wa in sabaqa ahaduhuma fa ajib alladhi sabaqa. Nah ini. Kalau kita diundang ada 2 walimah dan waktunya itu ya bersamaan dan kita tidak bisa hadir kecuali salah satunya, harus memilih. Ini. Jadi ini kondisinya ketika harus memilih, ya. Tidak bisa digabungkan dua-duanya. Maka mana yang harus kita pilih? Ajib aqrabahuma baban. Maka penuhilah yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Ya. Kalau memang undangannya bareng. Tapi kalau undangan salah satunya lebih dahuluan, maka datangilah yang undangannya duluan. Itu. Yang undangannya duluan, seperti itu. Itu adabnya dalam walimah. Ini kalau memang kita tidak bisa hadir dua-duanya. Kalau bisa hadir dua-duanya ya hadir dua-duanya, gitu. Kalau kita nggak bisa hadir, ada uzur atau apa, ya kita minta maaf. Ya, minta maaf kita tidak bisa hadir karena ada uzur. Gitu. Boleh tidak hadir dalam kondisi tertentu. Ya. Kita tidak wajib hadir dalam kondisi tertentu. Padahal kita tidak ada uzur, tapi dalam kondisi tertentu kita boleh tidak hadir. Yang pertama, dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang tidak halal. Ya. Artinya kita tidak bisa makan kecuali yang haram di sana. Nggak ada hidangan yang halal. Ya. Nah, maka kita apa? Yang nggak bisa hadir. Ketika itu maka boleh kita tidak hadir. Gitu. Ya, kemudian yang kedua, yang diundang hanya orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak diundang. Nah, ini kan seburuk-buruknya walimah. Seburuk-buruknya walimah adalah walimah yang dimana yang diundang hanya yang kaya-kaya saja, gitu. Sedangkan yang miskin tidak. Ini seburuk-buruknya walimah. Kemudian yang ketiga, ada orang yang tidak berkenan dengan kehadiran kita. Ini kalau kita hadir, wah kita nanti menjadi malah masalah. Ya, maka ketika itu boleh kita minta izin, ya. Ini sebagai uzur untuk tidak hadir. Dan yang terakhir, dalam walimah diadakan permainan yang menyimpangi syariat Islam. Ya, ada hal-hal yang menyimpangi syariat Islam. Maka boleh ketika itu kita meminta izin tidak hadir dalam walimah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit ilmu yang bisa kita bagikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu. Silakan bagi yang ada pertanyaan boleh menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Luki. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Agak banyak, nggak apa-apa. Iya, silakan. Yang pertama itu mengenai di Quran, kalau nggak salah surat An-Nur, Ustaz. Itu pezina harus menikah dengan pezina dan orang mukmin tidak boleh menikah dengan pezina kalau nggak salah, seperti itu, Ustaz, ya. Nah itu bagaimana jika sudah terjadi gitu, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua,
di sini di mazhab Hanafi kan tidak ada kafaah ya Ustadz ya. Tidak, bukan syarat pernikahan. Tapi di kriteria kafaahnya sendiri di nomor 1 itu mazhab Hanafi, kriterianya paling banyak, ada agama, nasab, Islam, profesi, harta, dan merdeka. Padahal di atas mazhab Hanafi tidak mempersyaratkan itu. Itu apakah tidak kontradiktif gitu? Kemudian pertanyaan lainnya adalah masalah walimah. Jika ada, kita banyak Ustadz, terutama di sini di daerah ya, di Bandung, di apa namanya, terutama di pinggiran yang saya paling miris gitu ya. Setiap ada acara walimah itu biasanya ada musiknya dangdut gitu kan. Itu apakah kita boleh tidak hadir atau gimana Ustadz? Padahal itu sudah umum ya, apalagi di pinggiran. Mereka biasanya ada acara musik, itu kan masuk permainan yang melanggar syariat atau gimana Ustadz? Ya. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama tadi apa Pak? Oh lupa saya. Oh iya, wanita berzina ya. An-Nur. Ya, An-Nur. surah An-Nur ayat ketiga. Azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, ya. Wanita laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau musyrik. Dan sebaliknya juga. Nah, ini kalau dia belum bertaubat. Ya, di dalam ayat 5, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali yang mereka sudah bertaubat dan sudah memperbaiki dirinya gitu. Taubatan nasuha. Kalau dia sudah bertobat, maka dia boleh untuk menikah dengan lelaki yang muslim. Ya kan kasihan juga kalau wanita sudah bertobat dari zina gitu ya. Ternyata dia harus menikah juga dengan lelaki yang pezina. Nah, ini kan repot, nanti dia malah balik lagi seperti dulu begitu. Jadi ada pengecualiannya. Biasanya kan gini Ustadz, maaf, setelah menikah malah terjadinya kan, itu apa yang harus dilakukan seorang istri gitu ya? Oh, ya bertaubat. Setelah menikah ternyata siapa yang berzina? Suaminya biasanya. Oh, suaminya berzina. Ya dia harus bertaubat. Kalau tidak bertobat-tobat, istrinya boleh? Boleh mengajukan cerai. Ah ya. Iya. Ada namanya khulu, ya. Di dalam Islam ada namanya khulu. Insya Allah kita pelajari, yaitu pengajuan cerai dari seorang istri kepada suami dengan istri memberikan nominal uang gitu ya, uang harta sesuai dengan kesepakatan kepada suami. Dan khulu ini sebenarnya diucapkan ketika pernikahan, ya. Ketika menikah kan biasanya pengantin laki-laki diminta untuk membaca sighat ta'liq. Sighat ta'liq ini sebenarnya sebuah perjanjian dari pengantin laki-laki agar dia itu selalu setia kepada istrinya ini dan tidak menyia-nyiakannya. Harus selalu memberi nafkah, memberikan haknya kepada istrinya gitu. Kalau ternyata dia menelantarkan istrinya, maka dia berjanji mempersilahkan istrinya untuk meminta cerai, ya, dengan istrinya membayar uang sekian. Biasanya disebutkan uangnya berapa, ya, apakah 20.000 atau berapa gitu, dan tidak terlalu berat biasanya. Uang khulu itu tidak terlalu berat. Nah itu. Nah maka boleh ketika istri minta cerai, hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Tidak ada sebab tiba-tiba istri minta cerai, itu hukumnya haram. Ya, bahkan ancamannya itu berat. Kalau tidak salah tidak halal baginya surga.
ya, wanita yang meminta cerai kepada suaminya yang suaminya baik-baik aja. Ya, kecuali kalau suaminya bermasalah, seperti suaminya pezina, pemabok begitu, KDRT, maka bagi istri boleh untuk mengajukan cerai gitu. Wallahu a'lam. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa, Pak? Yang ini mazhab Hanafi, Ustaz. Oh iya. Mazhab Hanafi memang tidak mensyaratkan kafaah gitu ya. Ya. Tetapi hanya menganjurkan saja. Menganjurkan. Kalau menganjurkan berarti kan tidak wajib. Nah, penganjuran itu dalam hal apa? Dalam hal tadi yang sudah kita sebutkan yang banyak tadi gitu. Kriteria. Iya, kriteria. Memang anjurannya itu ya yang namanya suami dan istri itu satu kafaah begitu. Tetapi apakah wajib atau tidak? Mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib. Begitu. Sedangkan jumhur wajib gitu. Gitu Pak kira-kira. Ya, baik. Udah, ada lagi nggak? Satu lagi yang itu yang ada musik dangdut. Oh iya. Iya, kalau ternyata di tempat pernikahan itu ada musik dangdutnya, pertama kita kalau bisa mencari waktu-waktu yang tidak ada musik dangdutnya. Ya. Kan biasanya kan nggak mungkin selama pernikahan ada terus ya. Mungkin kita hadir di hari berikutnya yang tidak ada musik dangdutnya itu ya. Kalau ternyata kita tidak sanggup untuk seperti itu, mungkin acaranya terbatas sampai segitu aja. Dan setelah itu kita nggak bisa hadir gitu ya. Ya, kalau setelahnya kita bisa hadir, semua kita minta izin, Mbak, maaf Mbak, Mas, maaf Mas, saya nggak bisa hadir pada hari itu gitu. Besok saya bisa hadirnya besoknya boleh nggak? Nah, kalau dia membolehkan ya berarti udah datang aja besoknya gitu. Ya. Kalau ternyata besoknya juga nggak bisa, terus besok-besoknya nggak bisa juga, ya sudah, berarti kita minta izin boleh untuk tidak hadir begitu. Kira-kira begitu, Pak. Ya, Ustaz. Ustaz, Ya. mungkin boleh saya menambahkan sedikit ya. Silakan, pertanyaannya tentang masalah pernikahan yang ada musik dangdut itu. Bu. Mungkin itu dari sisi kehadiran. Tapi dari sisi maksudnya gini, itu banyak kan sekarang yang menikah itu bukan hanya dari orang-orang pinggiran ya, tapi kelas menengah juga yang memaksakan diri menyewa gedung dengan mewah ya. Toh di situ juga ada musik juga kan. Nggak mungkin nggak ada musik, mungkin bedanya bukan dangdutan ya, tapi musik yang lebih agak high class lah istilahnya gitu. Ini dari sisi agama, kalau dengan dipaksa terus akhirnya habis menikah banyak hutang, itu gimana Ustadz hukumnya? Yeah. Ini kan berhutang jadi Ustadz ya, diada-adakan gitu karena gengsi gitu. Oh. Sudah menjadi budaya kan di Indonesia. Ini yang dipertanyakan itu musiknya atau hutangnya ini? Hutang dan musik lah gitu Ustadz. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Ya, hukum asal berhutang itu, hukum asalnya itu mubah. Hukum asal berhutang itu mubah. Tetapi kalau dengan berhutang kemudian dia tahu ya, dia nanti tidak bisa membayar ya, sehingga akan memberatkan dia sendiri, menjadikan dia menjadikan dia kemudian terhina, atau dia kemudian melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, maka bisa menjadi haram ya. Kalau ternyata hutang tersebut malah menjadikan dia seumpama terjerat dalam riba, terjerat dalam hal-hal yang haram, maka yang hukum asalnya boleh, berhutang hukum asalnya boleh, cuma menjadi haram begitu. Apalagi kalau motivasinya adalah karena gengsi ya. Karena gengsi berarti itu kan menuruti syahwat dia, menuruti hawa nafsu dia, begitu. Bisa jadi timbul dari kesombongan, gitu. Karena tidak mau dia kalah dengan yang lain. Oh, saya juga bisa seperti itu.
Saya juga bisa pernikahan yang dan itu bisa masuk kepada tabdzir, berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan. Memang sesuatu yang halal ya dibolehkan, kecuali kalau berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, boleh kan? Tetapi wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Yang asalnya halal bisa menjadi haram ketika berlebih-lebihan. Pernikahan, walimah, ya, yang asalnya halal bisa menjadi haram ketika berlebih-lebihan gitu. Apalagi kalau dia tidak sanggup untuk membayarnya gitu. Yang sanggup saja bisa menjadi haram, ya. Apalagi kalau dia ternyata tidak sanggup. Begitu. Kalau permasalahan musik gitu ya, apakah boleh dalam walimah? Ya, ini kembali kepada substansi dari musiknya itu sendiri. Ya. Substansi dari musiknya sendiri. Imam Ghazali mengatakan, ya, musik itu halaluhu halal wa haramuhu haram. Artinya apa? Substansinya apa? Apakah yang diucapkan itu adalah sesuatu yang halal, ya, atau yang haram? Kalau yang diucapkan adalah sholawat, kalimat-kalimat yang baik, begitu, qasidah, maka halal. Karena di zaman Nabi pun ya pernah ada, ya, ketika itu ada bahkan menari-nari, ya, pasukan dari kayak nari-nari perang gitu, sambil mereka itu berjoget-joget gitu. Nah, kemudian Rasulullah tidak menegur mereka. Bahkan istrinya Sayyidah Aisyah itu melihat gitu. Nah, kemudian ketika hari Aid juga pernah Rasulullah, dua budaknya itu bernyanyi-nyanyi gitu. Kemudian Abu Bakar datang. Abu Bakar mengatakan, apakah ucapan setan ada di rumahnya Rasulullah gitu kan. Marah ya. Artinya kok ada nyanyi-nyanyian begini di rumahnya Rasulullah, enggak layak gitu kan. Kemudian Rasulullah menegur Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah hari Id mereka, maka biarkan saja gitu. Artinya kalau yang diucapkan adalah sesuatu yang baik, ya, maka diperbolehkan. Bahkan ketika perang pun ya, atau ketika perang Khandaq itu, sahabat itu sambil membuat parit itu sambil mereka itu bernasyid gitu, bernyanyi-nyanyi. Tapi nyanyiannya itu baik, bagus begitu. Diperbolehkan begitu ya. Maka musik itu tidak serta-merta haram. Ya, harus melihat isinya. Yang diucapkan itu apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Berikutnya, Afan Ustaz, bagaimana hukumnya suatu acara walimah yang tidak memisahkan tamu laki-laki dengan tamu perempuan? Apakah diperbolehkan? Ya, seyogyanya itu ya bisa dipisahkan. Seyogyanya seperti itu. Untuk menghindari pandangan-pandangan yang diharamkan atau sentuhan-sentuhan yang tidak diperbolehkan begitu. Ya, kalau pengen lebih syar'i memang seperti itu begitu. Ya, tapi di masyarakat kita kayaknya belum menjamur ya kebiasaan yang seperti itu ya. Ya. Kalau bisa dipisahkan itu akan lebih baik gitu. Nah, kalau kita seumpama diundang gimana, sedangkan pernikahannya campur seperti itu. Ya sebisa mungkin kita menjaga. Kalau kita bisa menjaga, itu akan lebih baik gitu. Ya. Karena di Masjid Al-Azhar sendiri, di masjid sana ya, di Masjid Kairo itu ketika sholat Id itu antara perempuan dan laki-laki itu nyampur. Mungkin Bapak Ibu kaget kalau ke sana. Ya, kita kaget juga pertama kali di sana. Ini kok wanita masuk bareng gitu. Sholatnya
bersamaan, tapi nggak bersentuhan gitu, tidak sampai bersentuhan. Jadi sama kayak ketika kita tawaf ya, tawaf itu kan laki perempuan kan campur gitu, tidak dipisahkan. Sebenarnya kalau dipisahkan kan bisa aja, ya dibuat jalur khusus untuk perempuan, jalur khusus untuk laki-laki. Tapi mereka nggak buat seperti itu. Wallahu a'lam. Dan ketika saya baca itu di referensi-referensi fikih, bagaimana hukumnya? Apakah itu sampai membatalkan apa? Kalau tidak bersentuhan tidak membatalkan, tapi hukumnya makruh. Ya, yang seperti itu hukumnya makruh. Ya, tidak sampai haram. Nah, ini dalam masalah tawaf ya, masalah ibadah, sholat gitu. Apalagi dalam masalah pernikahan seperti itu. Ya, tentu lebih longgar saya kira. Tetapi akan lebih baik kalau dipisah. Ya, itu akan lebih menjaga gitu. Ya, makanya ketika kita ingin merubah kebiasaan masyarakat jangan frontal, jangan kemudian langsung wah ini salah ini, oh ini jahiliyah, tidak bisa seperti itu. Harus pelan-pelan ya. Dari mulai pemahaman, dari mulai pendidikan gitu. Seperti masalah jilbab itu kan di Indonesia mungkin ibu-ibu mengalami, bapak-bapak mengalami yang mungkin sudah ini. Dulu itu kan jarang sekali orang berjilbab. Ya. Mungkin ibu-ibu ketika sekolah di kampus atau di sekolah mungkin yang berjilbab cuma 1-2. Ya. Bisa dihitung. Mungkin bahkan tidak ada yang berjilbab gitu. Tetapi kita sekarang lihat di sekolah-sekolah di kampus-kampus hampir semuanya berjilbab. Ya. Bahkan bisa kita pastikan mungkin yang tidak berjilbab itu non muslim begitu. Itu kemajuan yang luar biasa, dan kemajuan seperti itu tidak bisa diperoleh dengan tindakan yang frontal gitu ya. Tidak frontal, tetapi apa? Dengan pendidikan, dengan masyarakat dicerdaskan. Ya, dengan masyarakat belajar. Diadakan majelis taklim di mana-mana, pengajian di mana-mana, difahamkan. Akhirnya sedikit demi sedikit generasinya mulai berubah tuh. Generasinya baru, sehingga anak kita, cucu kita ya bisa menjadi generasi yang lebih baik ya, mereka bisa baca Quran, bisa gitu. Nah, gitu. Dan di zaman dulu ya mungkin Bapak Ibu lihat yang bisa baca Quran dengan bagus, dengan tajwid, yang hafal Quran itu pasti dari pesantren. Kalau nggak menyantren nggak bisa. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit yang tidak pesantren pun banyak yang bisa menghafal Al-Qur'an. Ya. Yang tidak pesantren pun bisa baca Quran dengan benar dan baik dengan tajwidnya begitu. Itu tidak lain itu dihasilkan ya dari pendidikan ya, dari grassroots gitu. Dari bawah garda bawah, dari orang-orang dari paling bawah gitu. Tidak harus kita kadang menginginkan wah masyarakat pemerintah harus Islami, presidennya harus hafal Quran, menterinya harus hafal Quran. Nah, kadang kita menginginkan seperti itu, yaitu ya bagus, keinginannya bagus seperti itu, tapi terlalu jauh. Ya, yang perlu kita perbaiki, yang bisa kita lakukan sekarang aja dulu. Dari mulai diri kita dulu, kita perbaiki bacaan Quran kita perbaiki kualitas bacaan Quran kita, ya pemahaman kita terhadap agama ini. Kita sudah belajar agama, sudah pernah belum belajar fikih dari A sampai Z hatam gitu, dari bab toharoh sampai bab perbudakan sudah hatam belum? Sudah belum kita menghatamkan kitab fikih yang paling tipis, yang namanya kitab Fathul Qorib atau kitab Matan Takrib. Kitab Tauhid yang paling tipis sudah pernah kita hatamkan belum? Kitab Aqidatul Awam seumpama. Kitab Tajwid sudah pernah kita hatamkan belum? Ya, kalau kita belum menghatamkan kitab-kitab tersebut, padahal itu adalah ilmu-ilmu yang pokok, ilmu-ilmu yang dasar, yang pondasi dalam agama kita, ya gimana kita bisa mendapatkan kemajuan gitu ya. Terkadang kita belajar agama itu cuma comot-comot ya. Mohon maaf, mungkin para penceramah ketika ceramah di masjid pun ya materinya itu
Ya, comot-comot semaunya beliau aja mau membicarakan apa. Ya, seharusnya kita masyarakat kalau ingin cerdas ya harus belajar ilmu agama secara tersusun, terstruktur, secara berkurikulum begitu. Seperti kita belajar di sekolah, seperti kita belajar di pesantren, di kuliah Islam gitu. Ya. Nah, sedangkan banyak di antara masyarakat kita mayoritas tidak pesantren, tidak belajar di kuliah agama, sehingga mereka tidak mendapatkan ilmu agama yang proporsional, yang komprehensif. Nah, makanya perlu kita bagi kita mohon maaf Bapak Ibu yang tidak pernah belajar di pesantren atau di sekolah Islam yang belajar sesuai kurikulumnya dari A sampai Z komprehensif begitu, ya maka ya harus belajar gitu. Makanya thalabul ilmi fardhatun, belajar ilmu itu sangat wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang perlu kita pelajari? Ya ilmu dasar-dasar dalam keagamaan sehingga kita tidak salah dalam beribadah, salah dalam bermuamalah, salah dalam berakidah gitu, salah dalam berakhlak ya, bermoral begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dari Ibu Heni, mohon maaf Ustadz, mau bertanya di luar tema, apakah boleh kita pergi ke takziah ke rumah duka yang berbeda agama? Terima kasih Ustadz. Boleh, silakan kita takziah ke non muslim, kepada teman kita yang kafir, apa boleh silakan. Kita itu di dalam Al-Quran itu kan diperintahkan apa itu? Saya lupa. Surat apa saya lupa. Intinya itu tidaklah dilarang bagi kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim, kepada orang-orang kafir, selagi mereka tidak memerangi kalian. Ya. Selagi mereka tidak memusuhi kalian. Maka silakan kita berbuat baik, bahkan diperintahkan. Ya, kita berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, kepada bahkan keluarga kita yang non-muslim. Kita harus berbuat baik. Ya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Bagaimana dia, apakah kemudian dia memusuhi ibunya? Tidak, dia tetap berbakti kepada ibunya. Ya, Rasulullah memerintahkan beliau untuk berbakti kepada ibunya selagi tidak memerintahkan sesuatu yang maksiat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Ada lagi, silakan. Iya, Mami. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu. Ya, kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Ustadz.